Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan April 2022. Aku akan mulai dari yang single dan abis itu baru yang couple-nya ya. Seperti biasa aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang general, yang sangat umum. Pembacaan untuk general sendiri mengenai hidup dalam segala aspeknya ada di video lainnya, silahkan dicek aja, ada playlistnya. Eh, yang aku mau ingatkan adalah pembacaan ini bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, bisa cari placement yang lain, ataupun bisa, ya silahkan move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan cara aku membacakannya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kalian temukan di dalam video dan channelku. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Oke, yuk kita mulai untuk pembacaan kalian masing-masing. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Energi cinta asmara pembacaannya untuk bulan April 2022. Yang single dulu, nanti yang couple-nya habis ini ya. Pembacaan general ada di video lain, silahkan dilihat kalau tertarik. Kita lihat dahulu. Strength card ya, centernya. Kalau aku lihat di sini, bulan April ini kamu sedang belajar untuk punya kekuatan ya, punya kemauan, untuk punya keberanian, punya kesabaran, dan kayak supaya kamu kayak lebih in control gitu loh, lebih bisa mengendalikan diri kamu, mengendalikan pikiran kamu, keinginan-keinginan kamu, dan lain sebagainya. Cuman mungkin buat beberapa dari kamu, kamu sedang mengalami masalah ataupun kesulitan, dan kamu sedang berusaha untuk punya kekuatan itu untuk terus tetap berjalan, punya semangat juga gitu ya. Oke, kita lihat, ataupun buat beberapa dari kamu bisa jadi berhubungan atau sempat dealing dengan, atau sedang dealing dengan Leo. Ini energinya dia. Tapi bisa zodiak apa aja ya. Melihat satu hal yang bisa jadi mungkin nggak enak, tapi kamu berusaha melihat dari segi positifnya gitu. Nine of One dalam keadaan terbalik, ada sesuatu yang akhirnya setelah kamu berjuang, setelah kamu berusaha, setelah kamu memberikan segala yang kamu bisa, perjuangan-perjuangan kamu gitu ya, akhirnya kamu sampai pada satu keputusan untuk melepaskannya, untuk menyerahkannya, untuk menuluskannya gitu ya. Kayaknya udah nggak ada lagi nih yang bisa gue lakuin untuk memperjuangkan hal ini. Bisa jadi buat beberapa dari kamu di masa sebelumnya kamu sempat berusaha untuk bisa mempertahankan sesuatu, tetapi kamu sadar bahwa uh, ini udah nggak bisa lagi gitu loh. Ini udah nggak bisa lagi gue perjuangin, gue udah nggak mau, bisa jadi ya, ataupun memang udah nggak ada cara untuk mempertahankan hal tersebut. Six of Swords dalam keadaan terbalik, masih sulit gitu ya, walaupun kamu sudah melepaskan, tetapi ada hal-hal yang bikin kamu kayak masih susah lah gitu, atau punya kesulitan untuk terus maju ke depan. Ini bisa jadi pikiran-pikiran kamu, ini bisa jadi perasaan kamu, atau bisa jadi hal-hal yang masih bikin kamu tuh belum bisa sepenuhnya keluar dari si situasi dan kondisi ini. Jadi masih 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 agak bergulat gitu loh di situ gitu ya, walaupun kamu udahlah, gue udah nggak berusaha untuk fight lagi gitu ya, untuk mempertahankan, tapi eh, masih ada di situ gitu loh. Mungkin mengobservasi, menganalisa gitu, atau mempelajari situasi ini gitu ya, tapi masih ada hal-hal
yang bikin kamu masih belum ataupun sulit untuk move on. Knight of Wand ya. Cuman kamu tuh lagi tapi gimana ya cara ngomongnya ya? Kamu pengen exploring gitu ya. Kamu pengen exploring, kamu pengen bisa jadi ini adalah hal yang kamu lakukan untuk bisa melepaskan kamu dari situasi dan kondisi tersebut ya. Kamu mungkin apa ya, berusaha kenal-kenal nama orang ataupun mengaktifkan diri dalam kehidupan sosial kamu. Kamu mungkin hangout sama teman kamu, kenalan sama orang-orang baru atau membuka komunikasi dengan orang yang baru untuk membantu diri kamu sebenarnya tujuannya gitu ya, untuk lepas, karena kamu mungkin juga sadar kok gue susah ya untuk lepas dari ini, gue susah ya untuk nggak mikirin ini orang ataupun kejadian-kejadian yang udah lewat ini, kok susah ya. Dan kamu berusaha untuk mengalihkan gitu loh, untuk mengalihkan, mencari cara atau mencari jalan, mencari hal yang bisa kamu lakukan yang bisa mengalihkan perhatian dan fokus kamu ke arah situ gitu. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu berkenalan gitu ya, ataupun sedang dekat dengan seseorang, tapi kalau yang aku lihat orang ini mungkin belum stabil gitu ya, masih seperti orang yang suka berpetualang, belum mau untuk settle down, masih belum stabil ya intinya, dan dia masih belum mau terikat gitu. Cuman mungkin kalian ada rasa dengan orang ini buat sebagian. Oke, kita lihat lagi Seven of Pentacles ya, kurang lebih sama. Sudah tidak mau berkontribusi, tidak mau menginvestasikan baik pikiran, perasaan, waktu, tenaga, materi, dan lain sebagainya. Kamu udah kayak nyerah gitu loh, menyerahkan si situasi ini. Gue udah mau drop off, gue nggak mau ngurusin lagi, gue nggak mau pikirin lagi, gue nggak mau ikut campur lagi. Gue harus kuat, tapi memang sulit untuk move on gitu ya. Masih banyak hal-hal yang perlu mungkin diberesin. Eight of Swords kurang lebih sama, kayak kamu masih ada dalam ikatan-ikatan atau belenggu ini yang membuat kamu rasanya terpenjara, yang rasanya kayak bisa, kayak nggak bebas gitu loh. Sulit untuk membebaskan diri. Buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu berhubungan dengan orang di mana sebenarnya hubungan ini tadinya sudah tidak bisa lagi dipertahankan, tapi mungkin ada satu pihak yang masih belum mau ataupun belum rela untuk melepaskan, jadi dia masih berusaha gitu loh, masih berusaha untuk masuk lagi ke dalam kehidupan si orang ini gitu ya, masih berusaha untuk ngajakin balikan mungkin, ataupun masih berusaha untuk apa ya, ya untuk masuk lagi lah. Ini energi yang berusaha masuk masuk dan berusaha untuk ngikat seseorang untuk tidak bisa maju, ngerti nggak? Untuk nggak bisa kemana-mana gitu. Tetapi buat beberapa dari kamu, ketidakbisaan atau kesulitan kamu untuk melepaskan itu kayak ada di dalam pikiran kamu gitu ya. Jadi ada pikiran-pikiran, mungkin ada rasa marah, mungkin ada rasa nggak terima, mungkin ada rasa-rasa lain lah ya. Kadang-kadang itu ada di dalam diri kita sendiri yang bikin kita akhirnya kayak memenjarakan diri kita, kita yang menyabotase diri kita yang menghambat diri kita sendiri untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Nah, ini dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan kemauan untuk bisa breakthrough, untuk bisa ngebebasin diri kamu dari situasi dan kondisi ini, sehingga kamunya bisa maju ke depan, sehingga kamunya bisa terus jalan untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi di dalam kehidupan kamu. Three of Wands.
Eee, Kembali lagi sama kamu, yang ini bisa jadi ada seseorang di dalam kehidupan kamu, yang ada di dalam pikiran kamu, di mana kamu mungkin punya rasa sama mereka atau punya satu harapan, tapi memang pada saat ini kamu akui dan kamu sadari, gua tidak bisa bersama dengan orang ini karena orang ini adalah orang yang masih nggak bisa dipegang, masih ingin kebebasan ataupun belum siap. Ya, orang yang masih belum stabil secara emosional, masih belum stabil. Dia datang di saat dia mau, saat perasaannya atau angin baiknya lagi datang gitu ya, dia mau ada di sini, tapi di saat dia orangnya gampang jenuh, orangnya gampang bosan. Dia masih belum mungkin siap untuk em, berkomitmen ya. Tapi kalian juga harus benar-benar memahami apakah mereka belum siap berkomitmen atau tidak mau berkomitmen. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Karena di sini ada rasa penantian. Penantian akan mungkin orang ini kapan stabilnya. Mungkin orang ini kapan dewasanya. Mungkin orang ini kapan dia selesai dengan si petualangannya ini, kapan orang ini berubah. Karena di sini aku lihat ada rasa penantian, ada apa ya? Iya, sedang menanti, mungkin menanti kabar, mungkin menanti orang ini kembali. Mungkin buat beberapa dari kalian ini adalah orang yang on off gitu ya di dalam hidup kamu. Tetapi kalau yang aku lihat yang memenjarakan diri kamu, yang bikin kamu nggak bisa move on, itu adalah hal-hal yang dari diri kamu sendiri, di mana si penantian ini yang ada gitu loh. Kamu masih mungkin mengharapkan seseorang yang kamu juga udah nggak tahu gue harus ngapain, dan gue nggak tahu harus ngasih apa lagi, dan gue udah nggak mau lagi sebenarnya ngasih apa-apa, dan gue nggak ada capek untuk berjuang, bisa nggak gue kuat gitu. Tetapi harapan-harapan kamu akan satu hal, ekspektasi kamu akan satu hal itu bisa jadi penghambat gitu loh. Karena apa? Kamu mengharapkan orang lain yang kamu tidak bisa kontrol, yang kamu tidak bisa kendalikan gitu loh. Dan kamu juga harus apa ya? Kadang-kadang kita berusaha, cuman kitanya sendiri harus juga bisa mempunyai due date, apa ya? Deadline-nya gitu loh. Deadline-nya sampai kapan? Sampai kapan gue menunggu, sampai kapan gue melihat apakah ini ada perubahan atau tidak, sampai kapan gue ada di sini dan akhirnya gue. Kalau enggak kan ya kitanya enggak kemana-mana gitu loh. Nah itu sendiri kamu harus punya batasan itu sendiri gitu loh. Kamu bukan orang lain karena mereka mungkin nggak peduli dengan hal tersebut, tetapi ini mungkin sesuatu yang penting buat kamu. Tapi kalau kamu ingin breakthrough, kamu ingin membebaskan diri kamu, cuman ya ini, kamunya harus selesaikan sama diri kamu terutama gitu. Kalau yang aku lihat ini lebih kepada diri kamu, karena kamu yang pegang kontrol akan diri kamu sendiri. Kita mengharap orang lain yang bisa berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Tapi apakah itu bisa terjadi atau enggak, ataukah itu adalah hal yang kemudian malah menghambat kita, gitu. Ya, karena di sini kalau yang aku lihat sedang bersabar, di sini ada menanti, ya, bukan menanti toko. Tetapi kalau yang aku lihat itu yang menjadi penghambat kamu, yang bikin kamu nggak kemana-mana. Walaupun di sini kamu udah nggak mau kasih effort apa-apa, tetapi di sini kamu masih ada penantiannya gitu loh. Penantiannya, dan di sini yang membuat kamu kayak terjerat di situ. Nah, penantian ini sebenarnya yang membuat kamu terjerat. Eh, Pengharapan-pengharapan kamu gitu loh. Nah, kamunya bisa nggak punya keberanian, bisa nggak punya kekuatan
untuk mendobrak ini hal-hal yang dibangun sendiri tanpa sadar ataupun sadar gitu ya, yang justru menghambat ataupun menahan langkah kamu. Oke, eh, ya ini bisa di-link dengan zodiak apa saja ya. Tadi aku cuman ngelihat pas kartunya pas Leo gitu ya, tapi dia bisa jadi energi apa saja ya. Kalau ini berhubungan dengan orang ya. Oke, Scorpio, ini adalah pembacaan untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Scorpio yang berpasangan, ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk Scorpio ya, Sun, Moon, Rising, Venus dan semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio April 2022. Oke, lompat kartunya. Cuman tadi pas begitu aku lagi shuffle ya, mempertahankan satu hubungan gitu loh. Ada kalimat itu, mempertahankan satu hubungan, mempertahankan keharmonisan, mempertahankan kestabilan dalam hubungan ini dan menghindari konflik-konflik ya. Mungkin buat beberapa dari kamu Scorpio ya, itu sih basic sekali gitu ya di dalam hubungan. Cuman mungkin buat sebagian dari kamu, dengan aku memikirkan itu gitu ya, mungkin buat beberapa dari kamu ada hal yang ingin kamu pertahankan, jangan sampai hilang, jangan sampai lepas dari kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah kamu sudah masuk ke dalam satu rumah tangga, tetapi mungkin ada hal-hal ataupun masalah-masalah di situ, tetapi kamu mungkin untuk bikin supaya situasi ini nggak tambah parah ataupun nggak tambah berantakan gitu ya, kamu berusaha untuk menghindari itu dengan cara macam-macam ya. Mungkin buat beberapa dari kamu jadinya kamu ngediemin aja, ataupun mungkin buat beberapa dari kamu ya kamu nggak mau ngebahas hal tersebut, nggak mau mendiskusikan atau membawa hal tersebut ke permukaan gitu. Oke. Queen of Pentacles di dalam keadaan terbalik. Buat beberapa ini ada, kalau dengan Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik ini adanya satu ketergantungan. Tapi ini juga bisa bercerita mengenai seseorang yang tidak mau mensupport ataupun mendukung. Ya, di dalam hubungan ini kan pastinya satu sama lain saling mendukung di dalam segala bidang gitu ya. Dari masalah materi sampai ke masalah yang lain-lain gitu. Cuman kadang-kadang memang tidak semuanya bisa terjadi kan di dalam satu hubungan gitu. Yang satu memang mempunyai penghasilan atau yang lainnya mungkin tidak gitu ya. Tetapi bisa jadi di apa ya, support itu ditunjukkan dengan kemengertiannya mereka, atau support itu ditunjukkan dengan motivasi-motivasi, penguatan-penguatan untuk supaya lebih semangat dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya ini aku lihat tuh seperti mungkin ada, buat beberapa dari kamu ini ada hubungannya dengan hal finansial, di mana seseorang merasa mungkin tidak disupport, tidak dibantu, tidak tidak dihargai juga dengan apa yang dia usahakan. Dan aku melihat mungkin ada seseorang di dalam hubungan ini yang rasanya gitu ya, mungkin tidak semua, tetapi rasanya tuh seperti kerja keras yang dia berikan tidak dihargai. Dan orang ini mungkin tidak mau tahu gitu loh, tidak mau tahu dengan apa usaha-usaha dan lain sebagainya gitu ya, yang dilakukan oleh orang yang telah berusaha ini, sehingga kayak dia ya pengennya menuntut saja gitu ya. Bahkan mungkin orang yang udah susah-susah ini terus dia yang mengkonsumsi ataupun dia yang ngambur-ngamburin, dan dia tidak mau tahu, pokoknya gue mau yang
mau segini, gue butuh segini gitu loh. Di saat dia tidak bisa memberikan, ya responnya juga kurang baik gitu. Oke, kita lihat ya. The Emperor dalam keadaan tegap. Ya, ini tuh kayak menghadapi seseorang yang merasa dirinya itu punya power yang sangat besar. Orang ini bisa jadi harus selalu dituruti gitu ya, egonya tinggi, stubborn, keras kepala, eh, dan dia suka mengatur gitu ya, dan pokoknya ini yang dia inginkan ini yang harus selalu diturutin. Yang benar itu apa yang dia pikir. Pokoknya orang ini tuh kayak punya satu struktur ataupun satu sistem gitu ya, yang mungkin kolot bisa dibilang gitu, ataupun bisa keras sekali, dan dia nggak bisa untuk berkompromi gitu ya, dia nggak bisa untuk mengerti. Dan ini bisa terjadi kayak mungkin bukan cuma satu orang, tetapi dua-duanya memiliki ego yang tinggi gitu ya, ego yang tinggi yang akhirnya nggak mau saling gitu loh, nggak mau saling. Di Empress, iya, dua-duanya tuh kalau yang aku lihat dengan si Empress dan Emperor ini sama-sama punya kayak di posisinya tuh sama-sama kuat, ngerti nggak sih kamu? Sama-sama ingin ngatur, sama-sama merasa mempunyai ini, dan jadinya susah untuk bisa saling ngerti. Jadi kalau ada masalah pun jadi susah, karena apa? Masing-masing tuh kayak ngerasa bener. Jadi lu harus ngikut gua, nggak bisa, lu harus ngikut gua, nggak bisa. Ya ini akan tarik-menarik terus. Lu harus ke sini, lu harus ke sini. Jadi nggak bisa ketemu di tengah. Karena dua-duanya kalau yang aku lihat gitu ya, ini sama-sama keras. King of Pentacles dan Queen of Pentacles, dua-duanya tuh dalam keadaan reverse ya. Kayak entah mau kemana. Tapi yang aku lihat ini, ya iyalah kalau misalnya dua-duanya, yang satu pengen ke kiri, yang satu pengen ke kanan, dan gak ada keinginan ataupun usaha gitu ya untuk bisa nyenakin masing-masing pihak gitu ya, yang ada akan ya berjalan sendiri-sendiri gitu. Dan di sini aku lihat banyak sekali apa ya, peran serta mungkin buat beberapa dari kamu tuh. Ini selain kamu di dalam hubungan, ini ada orang-orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan pengaruh ataupun menimbulkan efek gitu ya, dan bisa jadi memperparah. Berdua aja udah berantakan, apalagi ada interfere dari pihak-pihak lain, seperti contohnya mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin teman, mungkin orang yang lain lah gitu ya, yang berusaha pastinya di saat orang kan kadang-kadang kan nggak tahu gitu loh seluk beluknya, kedalamannya dan lain sebagainya, dan pastinya orang hanya melihat dari siapa yang dia deket gitu. Nah kalau yang aku lihat di sini, kamunya mungkin juga jadi tidak mengerti gitu ya, mau dibawa kemana sih ini hubungan, ada masa depannya nggak sih ini hubungan. Gue kayaknya udah mulai blur deh ngelihat, udah nggak bisa ngelihat lagi hubungannya mau kemana gitu. Dan buat beberapa dari kamu,
ini aku beberapa kali ngelihat ada sign mengenai finansial, tapi mungkin tidak semua Scorpio ya. Cuman kalau yang aku lihat ada seseorang yang bisa dia tidak mempunyai pekerjaan, bisa dia mempunyai masalah ekonomi gitu, ataupun misalnya mengenai hutang dan lain sebagainya yang selalu bergantung kepada seseorang. Dan di sini kalau yang aku lihat orang ini merasa kok kayaknya itu semua tanggung jawab gue yang harus ngurusin, di mana lo sendiri tidak punya perencanaan ataupun mungkin dilihat tidak ada usahanya untuk bisa lo juga mandiri, untuk bisa lo mencukupi diri lo sendiri. Kenapa semua tanggung jawab itu tuh kayak dilimpahkan kepada satu orang gitu loh, dan dia merasa seperti itu. Makanya mungkin lama-lama dia mungkin dengar gitu ya mengenai hal seperti ini di medsos, ataupun mungkin dia curhat sama temennya, ataupun dia curhat sama orang tuanya dan lain sebagainya. Ya tentu masukan-masukan ini makin mempengaruhi pikiran-pikirannya, dan itu mempengaruhi kepada pasangannya dan hubungannya dengan pasangannya. Three of Swords, Nine of Cups. Dan aku lihat di sini ada orang yang ya kembali lagi ke masalah ego. Ya, dengan adanya Nine of Cups ini, seseorang yang pokoknya apa yang gua mau wujudin, gua mau pokoknya apa yang menjadi ideal buat gue, yang menjadi impian, yang menjadi cita-cita, which is setiap orang punya hak untuk itu ya. Tapi ini kalau misalnya mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mungkin membuat satu orang ngerasa dikhianatin, membuat satu orang ngerasa dihina, membuat satu orang ngerasa nggak dihormatin dan lain sebagainya, di mana ini menimbulkan sakitnya hati seseorang, dikarenakan dia hanya memikirkan kesenangannya sendiri, gitu loh. Dan bisa jadi orang yang punya masalah-masalah dan bermasalah ini, yang menggantungkan kebutuhannya kepada seseorang ini lah yang hanya mengutamakan kesenangannya gitu loh. Dia bergantung tetapi untuk kepentingan dia sendiri. Nah tentunya orang yang digantungin ini gitu ya, orang yang digantungin ini pastinya nggak akan seneng. Karena kan gua yang mati-matian, gua yang berusaha, lu hanya senang-senang aja. Gua yang harus ngurusin gitu loh. Gua yang harus ngurusin, gua yang harus menuhin, gua yang harus memprovide. Sedangkan lu hanya mungkin mikir kesenangan lu pribadi, kebutuhan lu pribadi. Dan bahkan kadang-kadang mungkin dimintain untuk mungkin untuk dia ke hal yang buat orang ini nggak terlalu penting, bukan bukan sesuatu yang penting-penting gitu loh. The Devil card, the Fool card, Four of Wands, dan Eight of Cups. The Devil card, buat beberapa dari kamu ngerasa di dalam hubungan ini sudah mulai tidak sehat gitu ya. Seperti kayak seseorang yang harus melakukan sesuatu di bawah tekanan, seseorang yang harus melakukan sesuatu karena orang yang mengendalikan dan mengontrol ini mempergunakan ketakutan-ketakutan dia untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Orangnya pandai memanipulasi dan ya pokoknya dia mengendalikan. Ini kayak ada orang yang berusaha mengendalikan, berusaha mengikat, berusaha menghambat gitu ya. Dan tentunya ada hal-hal yang dia inginkan dari keberadaan orang ini, dari keberadaan ikatan ini, karena apa yang dia butuhkan dari orang ini dan dari hubungan ini gitu loh. Dimana the Fool card dalam keadaan tegap, mungkin ada satu orang yang rasanya
Karena the Fool card dan Eight of Cup ini, kalau yang aku lihat, dia udah lelah gitu loh, udah capek untuk berada di sini karena dia merasa hal ini tuh menghambat dia, hal ini tuh membuat dia nggak kemana-mana. Dan dia ada di satu situasi yang tidak menguntungkan dia, tidak membuat dia bahagia, sudah tidak membuat dia sejahtera dan nyaman lagi. Apalagi kalau yang tadi aku bilang, mungkin hubungannya adalah hubungan yang toksik, di mana dia merasa harus bertahan ataupun harus ada di sini dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang bersama dengan dia. Tetapi dengan adanya Four of Cup dengan si Devil card ini, ada hal yang dia takutkan. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah hubungan yang sudah lama, ya. Buat beberapa, ya mungkin kamu sendiri berpikir, ya sudah, gue udah umur segini. Buat sebagian, gue udah punya anak. Buat sebagian, gue sudah hamil, ya. Buat sebagian, ya udahlah, mempertahankan ini hubungan yang kayaknya mungkin sayang untuk dilepaskan dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tersebut ataupun harapan-harapannya dia. Kenapa dia mau mempertahankan ini? Harapan-harapan banyak. Gue udah pengen menikah ya sama dia. Dan gue udah terlalu nyaman, gue udah kenal sama dia, gue udah terbiasa sama dia. Mungkin dia adalah orang yang mapan dan lain sebagainya gitu. Tetapi dengan adanya The Fool card dan Eight of Cup ini yang tadi aku tunjukin sebelumnya, di lain pihak ini ada perasaan ingin pergi. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hanya mempertahankan satu hubungan, satu status di dalam hubungan dengan seseorang di mana sebenarnya masing-masing sudah tidak ada di situ. Tetapi ada pertimbangan lain mengenai anak, mengenai keluarga, mengenai mungkin juga diri pribadi. Kadang-kadang orang ngerasa, gue udah umur segini, ya udahlah, terima aja gitu. Begitu ya. Jadi kayak merasa keikat dan rasanya nggak bisa kemana-mana rasanya gitu. Karena ya ini dalam hubungan. Five of Swords, Two of Wands, The Magician dalam keadaan terbalik. Ya, di sini kalau yang aku lihat berkompromi, berusaha mentolerir, nggak mau ribut, menghindari konflik yang tadi seperti yang awal aku bilang. Ini adalah yang kamu pertahankan, hubungan keluarga, kestabilan, rasa sudah nyaman gitu ya. Ini yang dipertahankan sehingga akhirnya menghindari konflik dengan terus berkompromi, dengan terus mentolerir, dengan terus yang berkorban, ngertiin, iyain dan lain sebagainya. Tetapi ini tuh kalau yang aku lihat selalu ada pertanyaan itu, mau sampai kapan begini? Dan ada sesuatu yang kalian visualisasikan gitu loh, kayak sesuatu yang gue pengen hidup yang seperti itu, gue pengen rasa yang seperti itu, gue pengen yang kayak gitu loh. Tetapi kalian kayak nggak bisa ke situ karena kalian ada di dalam sini dan hanya bisa memandang hal tersebut. Hal-hal dimana ini adalah cita-cita, impian, dan harapan kamu. Ngelihat dari jauh. Padahal untuk kita bisa ke sana, ya kitanya harus berjalan ke situ. Gitu kan? Ya nggak? Cuman di sini kalau yang aku lihat kembali lagi masalah keraguan gitu ya, rasanya nggak bisa
nggak bisa melakukan hal tersebut. Gue nggak bisa jalan menuju ke arah yang gue pengenin karena kaki gue keiket gitu. Dan setiap orang pastinya punya pertimbangannya masing-masing. Tetapi selalu aku ingatkan bahwa selalu di dalam hidup kita, kita ini punya pilihan. Mau atau tidak kita mengambil pilihan itu, berani atau tidak kita mengambil langkah itu, kembali lagi, itu merupakan pilihan setiap orang. Kalau kamu menginginkan sesuatu yang lebih baik, bawalah dirimu melangkah ke arah sana. Dan kadang-kadang kita tidak hanya bisa menunggu dan menanti, kitanya sendiri yang harus bangun dan berdiri dan melangkah untuk mendekatkan diri kita kepada apa yang kita inginkan itu, kepada impian-impian kita. Dan biasanya kita berkembang di saat kita keluar dari zona aman kita. Oke? Oke. Aku lihat di sini ada energinya Capricorn, Aries, Taurus, Gemini, Virgo, Sagittarius, Leo. Aku hanya baca yang kencang saja, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nongkrong di sini. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.